Lagi video. Udah pada jalan. Ah, udah. Nih. Apa? Tarian apa tadi namanya? Tarian apa tadi? Yang mana? Yang enggak daya. Mana ada nenek-nenek pakai kacamata? Aduh, tunggu dulu, jangan video. Alkisah di sebuah dusun di Rantau Mahakam, Kalimantan Timur, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Keluarga tersebut senantiasa hidup rukun dan damai dalam sebuah pondok yang sederhana. Sang ayah seorang kepala keluarga yang arif dan bijaksana, sedangkan ibu sangat terampil dan cekatan dalam mengurus rumah tangga. Dari hasil menanam berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran di kebun. Suatu hari ayah mengajak sang anak laki-lakinya ke kebun. Berikut kisahnya. Apa yang lancing? Nah, bagaimana kalau hari ini dibantu ayah sama ibu di kebun? Baiklah ayah. Tapi bagaimana yang Asun dan ibu? Apakah kami ikut juga ke kebun? Iya nak, kita juga ikut. Agar pekerjaan ayah di kebun cepat selesai. Asli. Asli, Bang. Baiklah kalau begitu. Makan siangnya sudah siap. Mari kita makan. Wah, harum sekali. Ini pasti enak. Ayam goreng. Ya sudah, makan yang banyak ya. Ayamnya enggak ada piring. Pada suatu hari, sang ibu terserang sebuah penyakit aneh. Tiba-tiba sang ibu terjatuh di saat sedang Aduh, gak nampak. Kenapa dengan ibunya? Ya sudah, semuanya sudah bawa saja ini ke kamar. Iya, betul saya. Kalau satu. Ibunya bisa berdiri. Cut. Aduh, sakit perutnya.
Sang ayah yang kedua mengeluh selalu dalam kesedihan. Ayah menjadi murung dan suka menangis. Sedangkan kedua anaknya dalam termenung. Tak tahu apa yang mereka lakukan. Melihat kondisi tersebut, Pak sesepuh dusun berusaha membujuk mereka. Sedih kali ya, Pi. Dan sang ayah kembali mencari nafkah seperti biasa. Sudahlah, tak usah. Hilangkan kesedihan itu dan kembalilah bekerja seperti biasa. Mereka terlihat semakin kurus karena kelamaan. Keadaan tersebut berlangsung hingga sampai musim dari musim tanam hingga musim panen. Dan seperti biasanya musim panen tiba, dusun tersebut mengadakan pesta adat yang beraneka yang menunjukkan kebiasaan yang Pak Ustaz, kenapa berikut menunjukkan ke sana? Di sana ada seorang yang ada dan lima yang tidak mengisi acara. Benarkah? Iya, Pak. Akhirnya sang ayah pun dengan semangat berjalan mendekati tempat kehidupan di mana dari situ akan menari. Dia sengaja berdiri paling depan agar dapat menyaksikan tarian tersebut. Wah, pertunjukan narinya bagus sekali. Terima kasih, Bang. Namanya siapa? Nama saya belum. Abang namanya siapa? Nama yang cantik seperti wajahnya. Nama saya Aswin. Dari awal abang menyaksikan pertunjukan nari dan melihat wajah beliau yang sangat cantik, membuat abang jatuh cinta. Tapi abang sudah mempunyai 2 orang anak. Apakah belum bersedia membantu abang untuk merawat mereka? Tentu saja, Bang. Belum berjanji akan menyayangi mereka seperti anak kami sendiri. Setelah mendapat restu dari suku kampung, akhirnya mereka menikah. Setelah menikah dengan gadis itu, sang ayah tidak pernah berhubungan dan semaras-marasan. Begitu juga dengan kedua anaknya. Penonton yang tereliminasi. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu menikah berharap. Saling berdiri ternyata mengingkari janjinya untuk menyayangi kedua anak tirinya. Sang ibu tiri menjadi kasar dan suka memarahi kedua anak tirinya. Sang ayah yang mengetahui perilaku istrinya tersebut tidak dapat berbuat apa-apa karena ia sangat mencintai istrinya. Kami juga mau makan, Bu. Kalian tidak boleh makan di sini lagi. Kenapa kami tidak boleh makan di sini? Biasanya juga kami makan di sini, kan? Mulai sekarang kalian tidak pantas makan di sini lagi. Ini makanan yang pantas buat kalian, mengerti? Ibu, kenapa ibu jadi seperti ini? Apa salah ibu? Sudah jangan banyak lagi. Cepat kalian bawa makanan sisa ini dan makan. Baiklah, Bu. Saat itu segala urusan rumah tangga ditangani oleh sang ibu. Setiap hari sang ibu menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan. Bahkan dia sering menyuruh mereka untuk mengerjakan hal-hal di luar Loh, rumah. kayunya di sana, kayunya. Pada suatu hari, sang ibu tiri membuat suatu rencana jahat. Ia menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan yang juga mereka. Carilah kayu bakar di hutan. Kalian harus mengumpulkan kayu bakar yang jumlahnya 3 kali lipat dari yang kami peroleh kemarin. Ingat, jika kalian pulang sebelum menjaga kayu bakar sebanyak itu, maka kalian tidak akan mendapat makan lagi. Maaf, Bu. Untuk apa kayu bakar sebanyak itu? Bukankah kayu bakar kita masih banyak? Kalau kayunya mau habis, barulah kami akan mencarinya lagi.
Sudah Bapak, kita turuti saja perintahku. Wah, penontonnya nih banyak kali. Nek, bisa nek. Nenek kayu. Astagfirullah, anak siapa ini? Kasihan sekali mereka. Sebaiknya aku bawa saja anak ini ke bawah air ini. Nenek cantik. Kita di mana ini? Mengapa kita berada di tempat ini? Loh, nenek siapa? Tenanglah cucuku. Neneklah yang membawa kalian ke tempat ini. Nenek menemukan kalian sedang tergeletak dan tak sadarkan diri di tengah hutan ini. Nah, kalian siapa? Dan apa yang kalian lakukan di tempat ini? Nama saya Asun dan ini abang saya Jarum. Kami sedang mencari kayu bakar. Dari kemarin kami telah berada di hutan ini dan dari kemarin juga kami belum makan dan minum sedikit pun, Nek. Kami disuruh ikut diri kami untuk mencari kayu bakar 3 kali lipat dari biasanya. Jika semuanya belum terkumpul, maka kami tidak boleh pulang ke rumah. Namun sampai sekarang kami belum juga mendapatkan kayu bakar yang banyak. Oh, jadi begitu. Kasihan sekali kalian cucuku. Kalau begitu, sebaiknya kalian pergi saja ke arah himpunan pohon itu, karena di sana banyak terdapat buah-buahan. Makanlah buah itu sepuas-puasnya sampai kalian kenyang dan kembali segar. Tapi ingat, janganlah dicari lagi esok harinya, karena akan sia-sia saja. Benarkah perkataan nenek? Iya cucuku, segera kalian pergi ke himpunan pohon itu. Baiklah Nek, terima kasih banyak karena telah membantu kami berdua. Iya, sama-sama cucuku. Pergilah segera. Iya, Nek. Wah, baik sekali buat yang dapat ini, Bang. Iya, Dek. Abang sedang makan. Ya sudah, ayo kita makan buah-buahan ini, Bang. Ayo. Bang, Asun sudah kenyang nih. Ayo kita lanjut mencari kayu bakar lagi. Abang juga sudah kenyang. Ya sudah, ayolah. Reni.
singkat cerita, mereka telah berhasil menentukan kayu sebagai wanita yang berdiri mereka. Kayu-kayu tersebut bertampuk sedikit demi sedikit pulang ke rumah. Setelah menyusul kayu-kayu di bawah rumah, mereka segera naik ke rumah dan ingin melapor kepada sang ibu tiri. Betapa terkejutnya mereka mendapati seluruh isi rumah telah kosong. Ayah dan ibu telah pergi meninggalkan kita. Lihatlah, semua harta benda di rumah ini telah mereka bawa. Apa? Benarkah itu? Mengapa mereka berkata itu dengan kita? Mengapa ayah sedikit pun tidak merasa kasihan dengan kita? Mengapa kalian menangis, nak? Apa yang terjadi dengan kalian? Kami baru saja membangunkan dan kayu bakar. Setelah tiba di rumah, ternyata ayah dan ibu sudah tidak ada. Mereka pergi meninggalkan kami berdua dengan membawa semua kita. Tidak sekali orang tua kalian. Bisa-bisanya mereka melakukan hal ini kepadanya sendiri. Kami juga tidak tahu mengapa mereka bisa setega ini kepada kami. Ya sudah, untuk sementara waktu, sebaiknya kalian tinggal saja dulu di rumah saya. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Kami akan melakukan keluarga ibu. Lalu, apa yang akan kalian lakukan setelah ini, nak? Kami akan berusaha mencari kedua orang tua kami, karena kami yakin mereka masih berada di desa ini. Saya mau pamitan ya, karena kami akan segera berangkat. Baiklah, nak. Hati-hati ya kalian. Ini ada sedikit makanan yang dapat kalian bawa. Kalian makan jika kalian akan berjalan. Terima kasih banyak ya, Bu. Kami pamit dulu. Dua hari bulan itu berjalan menyusuri hutan dan menyeberangi sungai. Namun belum juga menemukan orang tua mereka. Pada hari ketiga, tibalah mereka di tepi sungai Mahakam. Mereka melihat asap api mengumpul di sebuah tembok yang terletak di tepi sungai. Setibanya di sana, mereka mendapati seorang nenek sedang duduk di depan tembok. Maaf, Nek. Bolehkah kami bertanya kepada Nenek? Apa yang bisa aku bantu, cucuku? Maaf, Nek. Kami sedang mencari kedua orang tua kami. Apakah Nenek pernah melihat seorang laki-laki setengah kaya dan seorang perempuan yang masih muda lewat di sini? Beberapa hari yang lalu, memang ada sepasang suami istri yang lewat di tempat ini dan membawa banyak barang-barang. Bahkan mereka sempat mampir ke gubuk nenek untuk meminta air minum karena kehausan. Apakah mereka itu yang kalian cari, nak? Benarkah yang Nenek katakan itu? Tidak salah lagi, mereka adalah orang tua kami, Nek. Apakah Nenek tahu kemana tujuan mereka? Waktu itu mereka meminjam perahu untuk menyeberangi sungai. Mereka bilang mereka ingin menetap di seberang sana dan hendak membuat sebuah pondok serta perkebunan baru. Cobalah kalian cari di seberang sana. Terima kasih atas bantuannya ya, Nek. Tapi bisa kalian mengantarkan kami ke seberang sungai ini? Nenek ini sudah tua, mana kuat lagi mendayung perahu. Kalau kalian ingin menyusul mereka, pakai sajalah perahu yang ada di tepi sungai itu. Terima kasih banyak Nenek, karena kalau kami berjanji akan mengembalikan perahu ini setelah menemukan orang tua kami. Iya, sama-sama cucuku. Berhati-hatilah kalian. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka lalu menghadiri perahu dan membalinya menuju ke seberang. Tujuannya rumah akan masalah dan memberi mereka akan merasa menilai setelah
Akhirnya mereka sampai di seberang dan memandang kayu tersebut dalam sebuah anak sungai. Setelah 2 hari lamanya berjalan dengan kulit kosong, barulah mereka menemui ujung sebuah dusun yang jarang sekali penduduknya. Tampaklah oleh mereka sebuah pondok yang terlihat baru dibangun. Perlahan-lahan mereka mendaki pondok itu. Papa yakin ayah ini pasti ada di dalam pondok. Abang benar. Lihatlah baju yang dijemur di samping pondok itu. Bukankah itu baju ayah yang dulu pernah aku jahit? Ayah, ibu, kami datang. Sedih kali. Akhirnya mereka memberanikan diri memasuki pondok itu. Alangkah senangnya hati mereka karena ternyata barang-barang yang terdapat di dalam pondok itu adalah milik ayah mereka. Oh iya iya, enggak itu. Melihat asap masih mengepul di dapur, si Jarum segera memeriksanya karena mengira kedua orang tua mereka sedang memasak di dapur. Namun, ketika masuk ke dapur, ia hanya mendapati sebuah panci yang hanya berisi nasi yang sudah menjadi bubur di atas api. Sepertinya orang tua mereka terburu-buru saat meninggalkan pondok, sehingga lupa mengangkat panci tersebut. Karena kelaparan, si Jarum langsung makan nasi bubur yang masih panas tersebut. Tak lama kemudian, si Asu menyusul abangnya dan ikut makan nasi tersebut hingga habis. Sebaiknya kita masuk saja ke dalam pondok. Siapa tahu ayah dan ibu ada di dalam. Benar sekali, Bang. Ayo kita segera masuk. Ternyata benar ini barang-barang milik kita. Ada apa di dapur itu? Kenapa ada asap yang masih mengepul? Tak lama kemudian, tiba-tiba kedua anak itu merasakan sesuatu yang aneh. Suhu badan mereka tiba-tiba meningkat dan rasanya panas sekali bagaikan terbakar api. Dengan panik, kedua anak itu berlari mencari air. Semua air di mereka habis mereka gunakan, tapi suhu air mereka justru semakin tinggi. Mereka pun berlari menuju sungai. Setiap pohon pisang yang mereka jumpai, mereka perlu untuk meninggikan badan mereka, tetapi pohon tersebut malah menjadi layu. Begitu tiba di tepi sungai, mereka langsung terjun ke dalam air. Tak berapa lama kemudian, kedua anak itu menjelma menjadi 2 ekor ikan yang kepalanya menyerupai kepala manusia. Apa yang telah terjadi dengan kita? Panas, aduh, panas sekali. Tolong, panas. Sementara itu, ayah dan ibu kedua anak itu baru saja pulang dari ladang. Betapa terkejutnya sang ayah ketika masuk ke dalam pondoknya. Dia menemukan sebuah bungkusan dan 2 buah mandau milik anaknya. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas turun dari tenda untuk mencari kedua anaknya dengan mengikuti jalan menuju sungai. Dia melihat 2 ekor ikan yang bergerak ke sana kemari di tengah sungai sambil sekali-sekali muncul ke permukaan dan menyemprotkan air dari kepalanya. Ketika ia akan memberitahukan hal itu kepada istrinya, ternyata sang istri barunya menghilang secara gaib. Akibatnya, lelaki setengah kaya itu pun sadar bahwa istri barunya itu bukanlah manusia biasa. Sang istri memang tidak pernah menceritakan asal-usulnya. Sang ayah pun menyesal karena telah menelantarkan 2 anak kandungnya sehingga berubah menjadi ikan. Apa yang telah terjadi? Ini adalah tanda anak-anakku. Di mana anak-anakku? Wah, makhluk apa itu? Baru kali ini aku melihatnya. Nun, kamu di mana? Mengapa kamu tiba-tiba menghilang begitu saja? Apa yang telah terjadi? Aku menyesal, sungguh menyesal.